Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini lumayan baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Yunis Dianti. Izin mewawancarai Bapak untuk tugas kuliah mata kuliah berbicara retorik. Untuk wawancaranya yang pertama, karena sekarang kan Pak Yoga sedang berprofesi sebagai seorang dosen di salah satu universitas. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit mengenai pengalaman Bapak selama meraih sebuah profesinya sebagai seorang dosen. Karena kita tahu sendiri ya Pak, yang namanya perjalanan hidup itu, apalagi untuk meraih sebuah kesuksesan itu banyak sekali hambatan dan rintangan yang harus kita hadapi secara tahap demi tahap. Mungkin Bapak bisa sedikit bercerita mengenai pengalaman Bapak selama ini sehingga Bapak bisa sukses sampai sekarang ini. Pertanyaan panjang sekali ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan pertanyaannya terkait dengan perjalanan karir saya yang kurang lebih seperti itu. Nah kalau itu, ya ceritanya lumayan agak panjang sebenarnya, gitu ya. Karena saya memulai karir itu, menjadi seorang dosen itu, ya dimulai dari ketika saya studi S1. Studi S1, saya menyelesaikan studi S1 itu juga penuh perjuangan. Saya selesaikan selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian sebelum saya lulus, itu saya sudah bekerja. Sebelum lulus loh. Alhamdulillah. Nah, sudah bekerja. Saya bekerjanya itu sebagai seorang guru bahasa Indonesia di SMK di daerah Magelang. Nah, itu saya bekerja selama 3 tahun, lulus tahun 2013. 3 tahun, berarti kan sampai 2016. Iya. Saya tahu bahwa untuk menjadi seorang guru, apalagi belum diangkat, itu perjuangannya besar. Ya, honornya juga sangat miris sekali, gitu ya. Namun, gitu ya, saya memotivasi diri saya bahwa untuk menjadi guru ini, saya tidak mengejar profitnya untuk sementara waktu itu. Gitu ya, yang saya kejar adalah ilmunya dulu selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu untuk memperbaiki kondisi, saya memutuskan untuk studi lanjut S2 sambil saya mengajar. Kemudian itu perjuangan yang lumayan agak berat. Saya kuliahnya di UNY, sedangkan saya ngajarnya di Magelang. Wih, lumayan jauh ya Pak? Iya, lumayan jauh itu, harus kesana kemari, padahal orangnya tidak seberapa. Di bawah 100 itu kan sangat kecil. Tapi saya terus memperjuangkan nasib saya sendiri dengan cara saya harus kuliah lagi, dan di kuliah juga harus berprestasi dan harus lulus tepat waktu, minimal harus tepat waktu, kalau bisa lebih cepat gitu. Nah, setelah lulus itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak bisa saya masuki menjadi bisa saya masuki. Dulu lumayan banyak sekali pekerjaan, misalkan saya menjadi tutor di Neutron yang terkenal di Jogja, bimbingan belajar Neutron gitu kan. Kemudian pernah ngajar di kampus sebelah, gitu ya, di UPY waktu itu, gitu ya. Kemudian saya memutuskan milih di UAS. Kemudian juga pernah ngajar di UTY, Majaya, gitu ya. Kemudian di Widya Mataram, ya dekat PGRI sana, itu pernah ngajar. Kemudian karena saya memilih profesi sebagai seorang dosen, maka saya memutuskan juga harus studi lanjut S3. Tapi alhamdulillah harus disyukuri juga meskipun belum lulus. Tapi setidaknya tugas akhir saya sudah selesai. Tinggal tahap ujian dan ya semoga bisa segera lulus dan mendapatkan gelar yang memang harus didapatkan. Lumayan banyak ya Pak prosesnya itu, mulai dari tahap yang begitu rumit sampai bisa sesukses ini. Iya. Yang penting itu harus semangat ya, jalani apa itu harus semangat dan harus konsisten. Harus konsisten sehingga sesulit apapun yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Ingat tujuanmu apa, ingat cita-citamu apa, sehingga kamu bisa memotivasi dirimu sendiri untuk menyelesaikan dan menuntaskan segala hal yang sulit. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, selama Bapak berprofesi sebagai seorang dosen, jadinya kan Bapak bertemu dengan berbagai macam mahasiswa atau dari berbagai daerah mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mungkin Bapak bisa menspilkan cara Bapak untuk mengatasi permasalahan, yaitu menangani mahasiswa yang berbeda-beda karakternya. Kalau di bangku perkuliahan itu sebenarnya karakter mahasiswa dengan di bangku sekolah menengah dasar atau SD itu karakternya berbeda. Ya, sebenarnya dosen itu tidak
saya apa kebutuhan mereka, saya tinggal memfasilitasi saja, gitu ya. Sehingga saya tidak bisa memperlakukan mereka layaknya seperti SD atau SMP atau SMA, karena kalau mereka adalah siswa yang besar. Besar itu bukan besar badannya, tapi pemikirannya dan kedewasaannya harus sudah besar. Sehingga saya tinggal memfasilitasi saja, karena sebagian besar mahasiswa itu ya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu mereka sudah dalan, gitu ya. Mereka butuh, ya mereka harus mendengarkan, mereka harus melakukan apa yang memang sudah menjadi kontrak dari perkuliahan misalnya. Kalau kesulitan yang ada di belakang misalkan selalu, ya tidak munafik ya, dalam kegiatan perkuliahan pasti ada yang suka duduk di belakang, tujuannya untuk tidur, tujuannya untuk ngobrol dengan teman yang lain. Nah itu biasanya saya perlakukan, biasanya mereka tidak boleh duduk di belakang. Biasanya saya pindah-pindah, mas, pindah depan. Mas bisa baca enggak ya, gitu kan? Mas bisa baca enggak, ini kelihatan enggak tulisannya? Enggak pak, kelihatannya sampai ngezoom-zoomnya pindah depan. Ya biasanya saya akan mengacak di tempat duduknya, karena rata-rata saya itu apal mahasiswa. Misalkan kamu pasti duduknya di situ, gitu. Ini juga pasti di situ. Saya apal seperti itu. Kalau yang sudah di depan ya sudah, tapi yang belakang-belakang yang di pojok-pojok biasanya akan menjadi sasaran-sasaran saya untuk berbagai pertanyaan. Yang tidur biasanya saya tahu ada mahasiswa tidur, gitu ya. Mahasiswa tidur ya biasanya juga akan menjadi objek sasaran saya untuk pertanyaan dengan harapan dia kaget, nanti hilang. Atau misalnya di kuliah online saya meminta supaya tidak ada yang off cam, semua hidup semua. Kalau off cam biasanya akan jadi sasaran tembak saya untuk berbagai pertanyaan. Tanya. Nah nggak kelihatan kameranya, gitu. Kecuali kalau mereka menyampaikan pak maaf kamera saya rusak tidak bisa on cam, ya nggak apa-apa. Mungkin nanti 1-2 saya akan menanyakan juga untuk mengetahui keberadaan kalian itu sebenarnya ada atau tidak. Karena sekarang kan zamannya sudah kuliah online juga, tidak hanya kuliah seperti ini saja. Ya. Kemudian kalau misalkan ada mahasiswa yang telat, ya biasanya ada di kontrak perkuliahan, tidak boleh tanda tangan atau presensi, sehingga mereka akan termotivasi untuk datang tepat waktu. Ya, karena kalau sampai 2 kali 3 kali nggak boleh tanda tangan, nilainya langsung di. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Iya Pak, mudah-mudahan dengan cara dari Pak Yoga untuk mengatasi permasalahan ini dapat membantu guru-guru yang yang sedang berada di luar sana. Nah untuk yang terakhir mungkin Pak Yoga bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang ada di luar sana, terutama pada dunia pendidikan, karena banyak teman-teman yang ingin merasakan dunia pendidikan, tetapi apalagi untuk permasalahan perkuliahan, tetapi mereka terkendala oleh biaya pendidikannya. Ya memang kalau untuk pendidikan itu memang semuanya itu harus bisa merasakan. Permasalahan yang paling mendasar itu dari segi biaya. Entah itu sekarang kampus negeri, entah kampus swasta, biayanya lumayan. Caranya adalah ya kalau kita merasa memang kita tidak sanggup dari segi biaya, maka kita harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mencari beasiswa. Jangan sampai sudah tidak punya biaya tapi juga malas mencari beasiswa, ya jangan sampai. Beasiswa itu memang harus kompetensi dan yang lain, itu harus diperjuangkan. Ya, motivasi, minat kalian itu harus selalu dipupuk, selalu berusaha. Meskipun tidak punya biaya, bisa gitu ya, mengusahakan dengan adanya beasiswa dari eksternal. Itu kan nanti kalian bisa merasakan ya seperti normalnya mahasiswa yang lain, dapat uang saku, uang buku, uang tempat tinggal dan lain sebagainya. Banyak sekali kok beasiswa yang bisa dieksplorasi. Ya. Tinggal kalian searching saja, cari informasi sebagainya, kemudian kalian coba apply untuk beasiswa yang tersedia. Gitu ya, misalkan ada beasiswa LPDP, beasiswa rakyatan, beasiswa apapun itu bisa dicoba semua. Intinya kita mau berusaha untuk bisa mendapatkan penghasilan atau beasiswa dari yang lainnya. Nah, mungkin itu saja ya Pak wawancara diri saya. Terima kasih atas kesempatannya.